Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tenang, namanya Desa Sukamulya, tersembunyi cerita lama yang jarang diangkat. Sawah hijau membentang luas, memanjakan mata siapapun yang memandang, tapi di balik rindangnya pohon-pohon tinggi, ada bisikan angin yang kadang membawa rasa dingin menusuk tulang, seolah menyembunyikan sesuatu. Banu, seorang pemuda 28 tahun, dengan segala keputusasaan atas kegagalannya di kota besar, memutuskan untuk kembali ke akar, ke tempat ia dilahirkan, untuk mengelola warung makan warisan kakeknya. Bersamanya, ada Rima, tunangannya yang cerdas dan punya intuisi tajam, yang selalu siap mendampingi. Mereka berdua tidak menyangka, warung itu bukan hanya sekadar bangunan kayu tua, melainkan sebuah pintu gerbang menuju kutukan yang sudah mengikat erat keluarga Banu, jauh sebelum mereka lahir. Mobil pickup Banu, sebuah Isuzu Panther tua berwarna biru dongker yang catnya sudah banyak terkelupas, berderit pelan saat bannya mulai menginjak jalan tanah merah Desa Sukamulya. Sore itu, hari sudah mulai condong ke barat. Matahari yang tadinya terik, kini melukis langit dengan warna-warna jingga kemerahan, perlahan tenggelam di balik deretan bukit yang mengelilingi desa. Cahaya senja yang temaram itu menciptakan bayangan pohon kelapa yang memanjang, menari-nari di atas genangan air sisa hujan sore tadi. Udara terasa dingin dan lembab, membawa aroma tanah basah bercampur wangi dedaunan segar, khas pedesaan setelah hujan. Namun, di antara semua aroma alami itu, Rima mencium sesuatu yang aneh, bau amis samar, seperti ikan busuk yang sudah lama tersembunyi dan kini terangkat ke permukaan. Banu, dengan kaos oblong lusuh dan celana jeans yang sedikit kotor, menggenggam setir mobilnya rat. Rambutnya yang hitam agak acak-acakan, menunjukkan jejak perjalanan panjang dan melelahkan dari Jakarta. Di kursi penumpang sebelahnya, Rima duduk tenang, sesekali menggeser ponselnya yang sinyalnya timbul tenggelam. Matanya menatap pemandangan desa yang perlahan terbuka di hadapan mereka. Rima selalu tampil rapi, bahkan dalam perjalanan jauh. Blus sederhana berwarna biru muda dan rok panjang selutut melengkapi penampilannya, rambut panjangnya diikat ekor kuda yang rapi. Sebagai seorang jurnalis investigasi di sebuah media online terkemuka, Rima sudah sering menghadapi hal-hal aneh dan misterius, tapi aura Desa Sukamulya terasa berbeda, lebih pekat, lebih personal. "Desa ini indah banget, Ban," kata Rima pelan, suaranya terdengar ragu sekaligus kagum. Matanya menyapu deretan sawah hijau yang memanjakan mata. Sawahnya luas, rumah-rumah kayu itu mirip di film-film lama. Tapi, kenapa sepi banget ya? Nggak ada anak kecil main di jalan, padahal ini sore. Banu tersenyum tipis, matanya tetap fokus ke jalan berlubang di depannya. "Biasalah, Rim. Desa itu kan beda sama kota yang ramai terus. Mungkin lagi musim tanam, jadi orang-orang pada di sawah atau istirahat di rumah. Ini kampung halaman aku, loh. Dulu, kecil, aku sering main di jalanan sini sama kakek. Tiap sore, pasti rame sama anak-anak." Rima mengangguk, tapi tatapannya tidak lepas dari warga yang sesekali berpapasan dengan mobil mereka. Seorang ibu tua, keriput di wajahnya semakin dalam tertutup kudung lusuh, mengayuh sepeda ontelnya pelan. Matanya melirik ke arah mobil Banu dan Rima sekilas, lalu cepat-cepat menunduk, seperti menyembunyikan sesuatu. Tak jauh dari situ, seorang bapak parubaya yang sedang memangkas rumput di halaman rumahnya berhenti sejenak, tatapannya lekat ke arah mereka. Ada sesuatu di matanya, kedalaman yang tak terduga, seolah menyimpan 1000 rahasia. "Tatapan mereka aneh, Ban," bisik Rima. "Seperti, mereka tahu kita datang, tapi kok kayak nggak begitu senang ya." Banu terkekeh, mencoba mencairkan suasana. "Ah, kamu itu, parno aja, mungkin, mereka cuma penasaran. Lagi pula, aku kan udah lama banget nggak pulang. 10 tahun lebih, loh."
Sejak kakek meninggal 3 tahun lalu, warungnya kosong, sepi. Sekarang, aku yang bakal kelola. Biar nggak dijual orang. Kita mulai hidup baru di sini, Rim. Nggak ada lagi kegagalan kayak di Jakarta. Suara Banu terdengar mantap, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan juga Rima. Rima menghela napas panjang. Dia tahu betul bagaimana Banu terpuruk setelah restoran kecil mereka di Jakarta bangkrut gara-gara pandemi. Hutang menumpuk, dan Banu bahkan sempat depresi hebat. Iya, aku paham kok, Ban. Aku ikut mendukungmu. Tapi, desa ini, ada aura yang beda. Dingin banget. Rasanya kayak ada yang terus-terusan mengawasi kita dari balik pohon-pohon yang rimbun itu. Mobil mereka akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan tua. Warung makan kakek Banu. Bangunannya terbuat dari kayu jati yang sudah lapuk dimakan usia dan cuaca. Atap genteng merahnya banyak yang retak, beberapa bahkan sudah melorot, meninggalkan lubang menganga. Dinding kayunya ditumbuhi lumut hijau tebal, menunjukkan betapa lama tempat itu tak tersentuh tangan manusia. Pintu depan warung tergantung miring pada satu engsel lainnya sudah berkarat dan patah. Jendela-jendela di sampingnya tertutup debu tebal, membuat ruangan di dalam gelap. Di halaman depan, berdiri tegak pohon beringin raksasa, akarnya menjalar ke tanah seperti tentakel raksasa yang mencengkeram bumi. Udara di sekitar warung terasa lebih dingin dan lembab dari tempat lain di desa, dan bau amis yang tadi tercium samar, kini menyeruak lebih kuat, menusuk hidung seperti bau tanah kubur yang baru saja digali setelah hujan. Banu turun duluan dari mobil, membuka pintu bagasi dan mulai mengangkat kardus-kardus berisi peralatan dapur seadanya. Ini dia, Rim, warisan kakek. Dulu warung ini rame banget, loh. Kata bapak, nasi liwetnya paling enak sekabupaten, soto ayamnya bikin ketagihan. Kita renovasi dulu, besok lusa atau kapanlah baru kita coba buka. Rima ikut turun, memeluk tas punggungnya erat. Langkahnya pelan, ragu-ragu saat masuk ke dalam warung. Lantai kayu berderit setiap kali ia melangkah, seolah mengeluh. Di dalam, ruangan itu gelap gulita. Cahaya senja hanya bisa menyusup lewat celah-celah kecil di dinding dan jendela. Meja-meja kayu dan bangku-bangku panjang tertutup lapisan debu tebal, beberapa kursi bahkan terlihat miring dengan kaki yang patah. Di sudut dapur, kompor tua berkarat tegak berdiri, rak-rak di atasnya dipenuhi botol-botol kaca kosong yang sudah berlumut. Banu, ini angker banget. Kayak nggak ada yang tinggal di sini bertahun-tahun. Memangnya kakekmu dulu tinggal sendirian ya? Iya, Rim, sejak nenek meninggal belasan tahun lalu. Katanya nenek sakit-sakitan di akhir hayat, dokter bilang infeksi aneh yang nggak bisa diobati. Tapi kan desa ini jauh dari rumah sakit besar, jawab Banu sambil mengeluarkan ponselnya. Dia menyalakan senter, cahayanya menyapu dinding-dinding warung yang kusam. Besok kita bersihin bareng ya. Mbak Siti, tetangga sebelah, pasti mau bantu. Dia baik kok, dulu sering masakin kakek kalau kakek sakit. Belum sempat mereka membongkar semua barang, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan warung yang terbuka sedikit. Seorang nenek tua muncul, tubuhnya agak bungkuk, memakai kebaya sederhana dan kain batik lusuh, rambutnya yang memutih disanggul sederhana. Itu Mbak Siti, umurnya sekitar 70-an tahun. Wajahnya penuh keriput tapi matanya memancarkan kecerdasan dan kehangatan. Di tangannya, sebuah bungkusan kertas minyak yang dari aromanya tercium pisang goreng hangat. Assalamualaikum, Banu. Akhirnya pulang juga, nak. Ini Rimaya, Masya Allah, cantik sekali. Aku bawakan pisang goreng, biar kalian gak kelaparan setelah perjalanan jauh. Waalaikumsalam, Mbah. Banu segera memeluk Mbah Siti dengan hati-hati. Makasih banyak, Mbah. Iya, ini Rima, calon istri saya. Kami baru saja sampai, capek banget perjalanan dari Jakarta. Rima tersenyum sopan, mengulurkan tangannya yang terasa dingin saat bersentuhan dengan tangan Mbah Siti yang keriput tapi hangat. Halo, Mbah. Senang sekali ketemu Mbah. Desa ini tenang banget ya, Mbah. Warga-warganya ramah-ramah semua.
Mbah Siti melangkah masuk, tatapannya menyapu setiap sudut ruangan warung yang gelap dan kotor. Ramah kok, nduk. Tapi ya namanya desa kecil, rahasia itu banyak. Warung ini dulu rame, loh. Kakekmu pintar sekali masak. Tapi, ya sudahlah. Masa lalu biar berlalu. Suaranya terdengar pelan, seperti ada keraguan yang tersembunyi. Dia meletakkan bungkusan pisang goreng di atas meja kayu yang berdebu, lalu membantu Banu mengangkat beberapa kardus kecil. Besok pagi aku bantu bersih-bersih ya. Jangan malam-malam kerjanya, nanti masuk angin. Mereka bertiga duduk sebentar di teras depan warung yang sedikit bersih, sambil menikmati pisang goreng hangat yang manis dan renyah. Mbah Siti bercerita tentang perkembangan desa, sawah-sawah sekarang lagi subur-suburnya, tapi tahun lalu sempat ada wabah aneh. Orang-orang di desa banyak yang batuk-batuk, demam tinggi, dan beberapa bahkan memutuskan pindah ke kota karena takut. Biasa, nak, musim hujan. Mungkin virus baru, katanya, tapi matanya sesekali menghindari tatapan Rima, seperti menyimpan sesuatu. Banu kemudian menceritakan rencananya, ingin merenovasi warung, membuka kembali dengan menu sederhana seperti nasi goreng dan tempe mendoan, targetnya warga desa dan sesekali turis yang lewat. Bagus itu, nak, niat baik pasti ada jalannya. Tapi hati-hati, ya, warung ini punya cerita sendiri, kata Mbah Siti pelan sebelum pamit pulang. Jangan pernah ganggu yang gak perlu diganggu. Malam itu, Banu dan Rima tidur di kamar belakang warung yang sudah sedikit dibersihkan, menggunakan kasur lipat seadanya. Angin malam berhembus pelan, menerbangkan dedaunan kering. Suara gesekan daun beringin di depan warung terdengar seperti bisikan-bisikan halus yang tak jelas maknanya. Rima tidak bisa tidur nyenyak. Sekitar jam 2 pagi, dia terbangun karena suara aneh, bukan suara derit kayu biasa, melainkan seperti napas pelan yang ditarik dari dalam dapur, berat dan panjang. Banu, kamu dengar nggak? Bisiknya, tangannya mengguncang bahu Banu. Banu menggeliat, matanya setengah terbuka. Dengar apa? Paling angin doang, Rim. Udah, tidur lagi. Besok kan kita capek bersih-bersih. Tapi Rima tidak bisa mengabaikannya. Dia bangkit pelan, menyalakan senter ponselnya. Langkahnya perlahan menuju dapur, lantai kayu yang dingin menusuk telapak kakinya. Di sudut dapur, di balik bayangan gelap yang dibentuk oleh rak-rak kayu, ada sesuatu yang bergoyang, mungkin hanya kain lap yang tergantung, tapi bentuknya aneh, seperti sosok tinggi dan kurus yang berdiri tegak. Bau amis itu kembali tercium, kali ini lebih kuat, seperti bau tanah kubur yang baru saja digali setelah hujan dan kini mulai membusuk. Rima segera mundur, jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang. Cuma imajinasi, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi saat kembali ke kasur, dia merasakan embusan napas dingin di tengkuknya, seperti ada seseorang yang berdiri sangat dekat di belakangnya. Pagi harinya, suasana tegang semalam sedikit terlupakan. Renovasi warung dimulai dengan semangat baru. Banu dan Rima menyapu debu tebal, mengelap meja-meja yang kotor, dan mengecat ulang dinding-dinding kayu yang sudah kusam. Mbah Siti datang membawa termos berisi teh jahe hangat dan beberapa kue tradisional, lalu ikut membantu mencuci piring-piring bekas kakek Banu. Ini dapur kakekmu dulu tempat favoritnya, kata Mbah Siti sambil menunjuk ke sudut dapur yang tadi malam menakuti. Rima, dia suka masak di situ, katanya ada resep rahasia yang cuma dia tahu. Saat sedang mengangkat sebuah papan lantai kayu yang agak longgar di dekat sudut dapur, Banu menemukan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu terkunci dengan gembok yang sudah berkarat. Dengan obeng, Banu berhasil membukanya. Di dalamnya, ada sebuah buku resep usang. Kertas-kertasnya sudah menguning dan tulisannya pudar, tapi jelas itu tulisan tangan kakeknya. Selain itu, ada juga sebuah amplop kuning pudar berisi surat wasiat. Banu membukanya pelan, membaca tulisan tangan yang familiar. Banu, cucuku tersayang. Warung ini adalah satu-satunya warisan yang kakek tinggalkan untukmu. Warung ini dulu pernah menyelamatkan keluarga kita saat krisis ekonomi tahun 98.
ketika hutang menumpuk dan kehidupan terasa sangat sulit. Tapi, kakek juga harus mengakui, kakek pernah mengambil jalan pintas yang salah, sebuah kesalahan besar. Resep terakhir di halaman paling belakang buku ini, jangan pernah sentuh, Banu. Tali itu, benda itu, hanya akan membawa petaka. Maafkan kakek atas semua ini. Jaga warung dengan jujur, jangan ulangi kesalahan kakek. Rima membaca surat itu di bahu Banu, alisnya bertaut. Jalan pintas apa, Ban? Kakekmu maksudnya apa? Ini jelas-jelas kayak peringatan. Banu menggelengkan kepalanya, tapi matanya berbinar menatap buku resep. Mungkin cuma takhayul desa, Rim. Biasalah, lihat, resepnya enak-enak, ada nasi liwet spesial, soto dengan bumbu rahasia. Kita coba dulu, biar warung kita cepat ramai dan balik modal. Aku nggak mau gagal lagi, Rim, aku sudah capek. Mbah Siti, yang sedang mengelap meja, mendengar percakapan mereka. Hati-hati, nak, kakekmu dulu bilang begitu juga. Tapi, ya sudahlah, masa lalu, katanya dengan suara pelan, ada nada sedih dan ketakutan di sana. Sore itu, Pak Kades datang berkunjung. Dia pria 50-an, tegap, memakai kemeja batik rapi, dengan senyum lebar yang terlihat ramah tapi matanya memancarkan ketajaman yang mencurigakan. Sebagai kepala desa, dia membawa karangan bunga kecil sebagai ucapan selamat datang dan sebuah kotak berisi buah-buahan. Selamat datang kembali, Banu. Dan selamat atas rencana pembukaan warung ini. Warung ini dulu kebanggaan desa, loh. Kalau butuh bantuan apa-apa, bilang saja. Aku bisa bantu koordinasi tenaga gotong royong dari warga. Terima kasih banyak, Pak Kades, jawab Banu sopan. Kami lagi renovasi, rencananya besok lusa mau coba buka percobaan. Pak Kades melirik Rima, senyumnya sedikit melebar. Ini calonnya Banu ya. Cantik dan pintar pasti, kelihatan dari auranya. Desa ini aman kok, Nduk, tapi kadang ada cerita-cerita lama yang bikin gaduh. Jangan didengar ya gosip-gosip itu. Rima membalas tatapan Pak Kades dengan tatapan yang tak kalah tajam, naluri jurnalisnya berdering. Gosip apa, Pak Kades? Kami cuma mau usaha kecil-kecilan di sini. Ah, tidak ada. Cuma iri hati orang saja melihat ada yang sukses. Sudah, sukses ya kalian. Pak Kades berpamitan, tapi langkahnya terlihat agak tergesa-gesa, seolah ingin segera menghindar. Malam kedua mereka di warung, suasana sudah jauh lebih rapi. Banu memutuskan untuk mencoba resep pertama dari buku kakeknya, nasi liwet dengan ayam suwir. Aromanya begitu menggoda, bumbu rempah-rempah yang kuat tercium hingga ke teras, bikin perut keroncongan. Rima membantu menyajikan, tapi saat mereka makan percobaan, dia merasakan ada yang aneh, rasanya begitu enak, nagih, seolah ada rasa tersembunyi yang membuat ingin tambah terus. Besok pagi, warung dibuka untuk percobaan. Kabar menyebar cepat dari mulut ke mulut di desa. Pelanggan datang perlahan, bapak-bapak petani, ibu-ibu pedagang dari pasar desa, anak-anak muda pulang sekolah. Mereka memesan nasi liwet, soto, dan memakannya dengan lahap. Enak banget, Mas Banu. Rasanya kayak masakan kakekmu dulu, kata seorang pelanggan tua. Dengan senyum puas, warung ramai dalam 2 hari. Banu tersenyum lebar, menghitung uang hasil penjualan di laci kasir. Lihat, Rim, sukses kan? Kita bisa beli motor baru, bahkan mungkin bisa bangun rumah kecil di sini. Tapi Rima masih merasa curiga. Dia memperhatikan para pelanggan, mereka makan dengan lahap, tapi mata mereka terlihat kosong, seperti tidak memiliki gairah hidup. Seorang ibu muda, setelah menghabiskan seporsi nasi liwet, batuk pelan, wajahnya pucat pasi. Mbak, ini bumbunya apa ya? Enak banget, tapi kok perut saya rasanya aneh. Katanya, suaranya lemah. Rima tersenyum paksa. Mungkin ibu lapar, jadi makan terlalu banyak. Coba minum air jahe hangat aja, Bu. Tapi dalam hati, dia merasa gelisah. Dia teringat lagi rumor yang Mbah Siti ceritakan kemarin. Malam itu, saat mereka tutup warung,
Rima kembali mendengar bisikan dari dapur, "Kembalikan yang milikku." Suara itu sangat pelan, seperti angin yang lewat, tapi dingin menusuk tulang. Lalu, sebuah bayangan terlihat di sudut matanya, sosok tinggi, kain putih, bergoyang pelan di sudut dapur. "Banu, kita harus cek buku resep itu lebih dalam," kata Rima saat mereka duduk di teras, minum teh hangat. "Aku yakin ada yang gak beres. Pelanggan pada aneh, dan desa ini rasanya gelisah." Banu menggeleng. "Kamu kebanyakan mikir, Rim. Ini kesempatan kita untuk bangkit. Besok kita tambah menu, pasti lebih ramai lagi." Ketegangan itu mulai merayap, perlahan dan pasti, seperti kabut pagi yang dingin dan basah, menyelimuti warung dan kehidupan mereka, siap menelan segalanya. Hari ketiga warung dibuka, pelanggan semakin membludak. Antrean mengular panjang di depan warung, dari pagi hingga sore hari. Banu sibuk di dapur, wajahnya berminyak dan berkeringat, tangan lincah mengaduk wajan besar, suara minyak mendesis bersahutan dengan tawa riang pelanggan di ruang makan. Aroma masakan yang kuat, perpaduan bumbu kunyit, jahe, dan serai yang khas, memenuhi udara dan meresap hingga ke jalanan desa, mengundang siapa saja yang lewat untuk mampir. Rima melayani pelanggan di depan, dengan senyum ramah yang selalu terpasang, tapi matanya tak henti mengamati setiap orang yang datang. Dia mencatat pesanan di buku kecilnya, tapi otaknya terus bekerja, menganalisis perilaku para pelanggan yang semakin aneh. "Sebentar ya, Pak, soto ayamnya lagi disiapkan sama Mas Banu," kata Rima kepada seorang petani tua yang duduk di kursi kayu. Pria itu mengangguk pelan, tapi tangannya terlihat gemetar saat memegang sendok. Setelah menghabiskan sotonya, dia bangkit perlahan, wajahnya lesu dan pucat. "Enak, Mbak, enak sekali. Tapi, kok semalam saya mimpi aneh ya? Kayak ada yang panggil-panggil nama saya terus-terusan dari belakang rumah." Rima tersenyum paksa, jantungnya berdegup pelan. "Mungkin Bapak terlalu capek kerja di sawah. Istirahat yang cukup ya, Pak." Tapi dalam hati, dia teringat akan rumor yang diceritakan Mbak Siti kemarin, bahwa tahun lalu, desa ini sempat dilanda wabah aneh, orang-orang batuk darah dan beberapa bahkan hilang tanpa jejak. Sama seperti dulu, bisik Mbak Siti saat kebetulan mampir membantu mencuci piring di dapur. "Tapi jangan dipikirkan, Nduk. Fokus saja sama usaha kalian." Banu keluar dari dapur, melipat lengan bajunya yang kotor, mengelap keringat di dahinya dengan punggung tangan. Wajahnya berseri-seri. "Lihat, Rim, uang kita numpuk. Besok kita bisa beli kulkas baru, biar bisa stok daging segar. Nanti kita juga bisa renovasi dapur, biar lebih nyaman." Matanya berbinar-binar penuh harapan, seolah melupakan semua keraguan dan peringatan dari surat wasiat kakeknya. Dia meraih buku resep tua itu, membukanya ke halaman tengah. "Coba deh resep ini, ayam goreng kecap spesial," kata kakek. "Ini resep andalannya kalau ada acara-acara besar di desa." Rima memegang lengan Banu pelan, mencoba menenangkan euforianya. "Ban, surat kakek bilang jangan sentuh resep terakhir. Kamu sudah baca seluruh isi bukunya belum?" "Belum sempat, nantilah kalau sudah agak santai. Sekarang prioritas kita ramein warung dulu," jawab Banu, nadanya sedikit ketus. Dia kembali ke dapur, suaranya terdengar ceria, bersenandung pelan sambil menyiapkan bumbu. Malam itu, setelah warung tutup dan semua pelanggan pulang, Rima duduk sendirian di meja depan, laptopnya menyala di hadapannya. Dia kembali melanjutkan risetnya tentang sejarah warung kakek Banu. Kali ini, dia menemukan beberapa arsip koran lama yang lebih detail. Pada tahun 1998, warung Sukamulya memang pernah sangat terkenal, bahkan pelanggan dari kota-kota besar datang jauh-jauh hanya untuk mencicipi masakannya. Namun, kesuksesan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, warung itu bangkrut total. Kakek Banu jatuh sakit parah dan meninggal dunia tak lama kemudian. Setelah itu, desa Sukamulya dilanda wabah aneh, orang-orang batuk dengan mengeluarkan lendir amis, dan banyak yang menderita mimpi buruk tentang pocong yang kelaparan.
Salah satu artikel bahkan secara eksplisit menuliskan, mitos pesugihan. Warga desa Sukamulya curiga ada praktik penglaris gelap di balik kebangkrutan warung legendaris. Rima menutup laptopnya dengan cepat, jantungnya berdebar kencang. Ini tidak masuk akal, gumamnya, mencoba menolak apa yang ia baca. Tapi naluri jurnalisnya, naluri yang selalu membimbingnya menemukan kebenaran di balik setiap kejadian aneh, berbisik lain. Dia bangkit dari duduknya, melangkah perlahan ke dapur, menyalakan lampu kecil yang remang-remang. Sudut dapur terlihat gelap gulita, bayangan-bayangan pohon beringin di luar warung menari-nari di dinding karena tertiup angin malam. Bau amis yang tadi sempat hilang, kini kembali tercium, lebih kuat, lebih pekat, seperti bau darah yang mengering bercampur tanah basah. Dia mendengar bisikan lagi, nagih, kembalikan. Suara perempuan, lirih tapi terdengar jelas, seperti bergema langsung di dalam telinganya. "Rim, kamu ngapain malam-malam di dapur?" Suara Banu mengagetkan Rima. Dia muncul di pintu dapur, mengenakan kaos tidur lusuh. Rima mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Dengar suara, "Ban," dari sudut ini, dan bau, amis banget, kayak kuburan yang baru digali. Banu menyalakan lampu besar, cahayanya yang terang menyorot langsung ke sudut dapur. Kosong, hanya ada rak kayu tua yang sudah reyot. Angin dari ventilasi kali. "Rim, kamu itu jurnalis, sering dengar cerita aneh-aneh, jadi kepikiran terus. Mungkin kamu halusinasi gara-gara terlalu capek. Ayo tidur, besok pagi Mbah Siti janji bantu masak." Tapi malam itu Rima tidak bisa tidur. Rasa kantuknya hilang ditelan ketakutan. Sekitar jam 3 pagi, mimpi buruk itu datang lagi, lebih nyata, lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia melihat dirinya sendiri berdiri di dapur warung, tapi bukan dapur yang sekarang. Dapur itu terasa lebih tua, lebih gelap. Di sana, kakek Banu, sosok pria tua kurus dengan mata cekung, tengah menggantungkan sesuatu di sudut, seutas tali pocong kusam, kain putihnya berlumuran tanah coklat kemerahan. "Ini penglaris, Nak," kata kakek dalam mimpinya, suaranya serak dan berat. "Ini yang bikin warung kita ramai. Tapi arwahnya akan menuntut balik." Lalu muncul sosok pocong, kali ini lebih jelas, seorang perempuan muda. Kain kafannya basah menempel di tubuhnya yang kurus, mata hitamnya kosong melompong, dan tangannya yang terikat kain meraih ke arah Rima. "Aku lapar, kembalikan tubuhku." Rima terbangun dengan jeritan tertahan, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dia mengangkat lengan kirinya, di sana, ada goresan merah panjang, seperti bekas cakaran kuku yang tajam, terasa perih dan panas. "Ini nyata," bisiknya, suaranya bergetar. Banu yang terbangun karena gerakan Rima, segera memeluknya erat. "Mimpi doang, Rim, pasti itu cuma mimpi buruk. Besok kita coba tanya Mbah Siti ya." Pagi harinya, warung kembali ramai seperti biasa. Pelanggan semakin banyak, anak-anak muda dari desa tetangga, bahkan Pak Kades mampir lagi bersama beberapa teman-temannya. "Enak sekali, Banu, ini resep kakekmu ya. Desa kita bangga punya anak muda seperti kamu yang meneruskan warisan leluhur," kata Pak Kades sambil makan lahap, tapi matanya sesekali melirik ke arah sudut dapur, seolah dia tahu persis apa yang ada di sana. Setelah pelanggan mulai sepi di siang hari, Rima mengajak Mbah Siti untuk berbicara berdua. Mereka duduk di bangku kayu di halaman belakang warung, menikmati semilir angin dan secangkir kopi hitam panas. "Mbah, tolong ceritakan jujur. Warung ini dulu bagaimana ceritanya? Saya baca di internet, ada cerita tentang wabah aneh di desa ini dulu." Mbah Siti menatap cangkirnya, tangan keriputnya gemetar halus. "Nduk, desa ini punya rahasia besar. Kakek Banu dulu orangnya baik, tapi ya namanya manusia, punya kelemahan. Dia tergiur kesuksesan. Dulu dia sangat miskin, hutang menumpuk di mana-mana, warung-warung lain jadi saingan berat. Dukun desa saat itu menjanjikan kekayaan instan melalui pesugihan. Dia disuruh menggunakan penglaris yang sangat kuat. Masakannya jadi enak luar biasa, bikin orang nagih.
warung jadi ramai luar biasa. Tapi yaitu, nak, setiap bulan purnama, dia harus membayar tumbal, baik itu darah ataupun nyawa. Mbah Siti menghela napas panjang, matanya menerawang jauh, penuh kesedihan. Dulu ada gadis desa yang hilang tanpa jejak, namanya Siti, adik saya sendiri. Setelah itu, kakekmu jatuh sakit parah, warung pun bangkrut total dan akhirnya tutup. Tidak lama setelahnya, wabah aneh itu datang lagi, orang-orang batuk darah, dan banyak yang menderita mimpi buruk tentang pocong yang datang menagih janji. Rima menelan ludah, tenggorokannya tercekat. Penglarisnya apa, Mbah? Apa benar itu tali pocong? Mbah Siti menggeleng cepat, wajahnya pucat pasi. Jangan tanya, Nduk, itu bahaya. Kalau kamu sampai menemukan benda itu, cepat-cepat hancurkan. Tapi, tali itu tidak mudah dihancurkan. Arwahnya sangat marah. Banu, yang kebetulan mendengar percakapan itu dari dapur, segera ikut bergabung. Bah, serius, kakek tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Dia orang baik, nak, tapi tergiur dengan kekayaan. Manusiawi, tapi yaitu, ada harga yang harus dibayar. Hati-hati dengan buku resep itu. Jangan pernah membuka halaman terakhirnya, kata Mbah Siti memperingatkan. Sore itu, Rima memutuskan untuk sendirian menyelidiki buku resep tua itu lagi. Dia mencari halaman terakhir yang dimaksud Mbah Siti. Di sana, dengan tulisan tangan kakek Banu yang sudah pudar, tertulis sebuah resep yang mengerikan. Penglaris abadi, ambil tali pocong perawan, gadis yang mati belum kawin dan meninggal secara tragis. Gantung tali tersebut di sudut dapur, lalu campurkan darah ritual ke dalam bumbu masakan. Warung akan ramai selamanya, namun, arwah yang terikat akan menuntut tumbal bulanan. Jika ikatan dipotong, atau tali dihancurkan, maka kehancuran akan menimpa seluruh keluarga selamanya. Rima menutup buku itu dengan cepat, tangannya dingin dan gemetar. Ini gila, tapi semua pelanggan, mereka semua sakit. Malamnya, teror itu semakin meningkat. Saat Banu sedang sibuk menggoreng ayam di dapur, Rima duduk di depan, menghitung uang hasil penjualan. Tiba-tiba, seorang pelanggan yang juga teman masa kecil Banu, bernama Joko, pingsan di kursinya. Wajahnya pucat pasi, dan dari mulutnya keluar sedikit darah tipis. Mas, enak banget, tapi kok dada saya sesak, katanya dengan suara lemah sebelum akhirnya jatuh pingsan. Banu panik, segera mengangkat Joko keluar warung. Rim, cepat panggil dukun desa, atau telepon puskesmas. Rima mencoba menelepon, tapi sinyal di desa itu sangat jelek. Akhirnya, mereka membawa Joko ke rumahnya dan membaringkannya di kamar. Ini gara-gara makanan kita ya, Rim? Tanya Banu gelisah, wajahnya penuh kekhawatiran. Bukan makanan, Ban. Penglaris, jawab Rima tegas, matanya menatap Banu lurus. Kita harus menghentikan ini. Banu marah, tapi nadanya pelan, seperti menahan emosi. Kamu sekarang percaya mistis. Aku capek gagal, Rim. Ini satu-satunya cara kita bisa sukses lagi. Kita sudah hampir bangkrut di Jakarta. Ketegangan itu terasa seperti ular yang melilit perlahan, dingin dan licin, siap untuk menggigit kapan saja. Bau amis yang busuk semakin meresap ke dalam dinding-dinding warung, dan bisikan-bisikan malam terdengar semakin jelas. Tumbal sekarang. Hari keempat, warung terpaksa tutup sementara. Papan tutup tergantung miring di depan pintu. Kain putihnya yang sudah kusam melambai pelan tertiup angin pagi. Banu dan Rima duduk di teras, di bangku kayu yang Mbah Siti pinjamkan, sambil menyesap teh jahe hangat yang dibawa Mbah Siti. Wajah mereka berdua terlihat letih, dengan kantung mata hitam yang tebal. Joko, teman Banu yang pingsan semalam, kini sudah membaik, tapi berita tentangnya menyebar cepat di desa. Gosip-gosip mulai berbisik dari mulut ke mulut, warung Banu bawa sial lagi, atau jangan-jangan kakeknya dulu pakai ilmu hitam. Warga yang awalnya antusias, kini mulai menjauh, tatapan mereka berubah menjadi curiga dan takut. Tapi, ada beberapa pelanggan yang sudah kecanduan, masih datang diam-diam,
mencoba mengintip ke dalam warung. Mata mereka kosong dan lapar, seperti orang kelaparan yang sangat putus asa. Rima memegang buku resep tua itu, tangannya menunjuk ke halaman terakhir yang mengerikan. Lihat, Ban, ini nyata. Apa yang terjadi pada Joko, pada ibu-ibu yang batuk darah itu, ini semua ada hubungannya sama tulisan di sini. Kita harus cek sudut dapur itu malam ini. Nada suaranya tegas, tak ada lagi keraguan. Banu menatap buku resep di tangan Rima, wajahnya campur aduk antara ragu, marah, dan sedikit takut. Kamu gila, Rim. Kalau ini beneran, kalau itu beneran tali pocong, gimana? Aku nggak mau warung tutup lagi. Di Jakarta kita sudah bangkrut, hutang kita belum lunas. Ini satu-satunya kesempatan kita buat bangkit. Matanya memancarkan keputusasaan yang dalam. Rima meraih tangan Banu, menggenggamnya erat. Kesempatan apa, Ban? Kesempatan buat menjual nyawa orang. Lihat Joko, lihat goresan di lenganku ini. Ini kutukan, Ban. Kakekmu sendiri mati gara-gara ini. Kita harus menghentikannya, kita harus konfrontasi Pak Kades. Aku yakin, dia pasti tahu lebih banyak dari yang dia tunjukkan. Banu menghela napas panjang, menatap mata Rima yang memohon. Dia tahu Rima tidak akan menyerah. Oke, baiklah. Besok pagi kita ke balai desa. Tapi kalau nggak ada apa-apa, kamu harus janji berhenti parnoya. Kita fokus usaha yang jujur. Banu mencoba meyakinkan dirinya sendiri, mencoba meraih kembali sedikit akal sehatnya. Malam itu, Rima tidak bisa menunggu hingga besok pagi. Rasa ingin tahunya yang besar, ditambah dengan dorongan insting jurnalisnya, tak bisa dibendung. Sekitar jam 1 pagi, dia menyelinap keluar dari kamar, meninggalkan Banu yang terlelap lelah. Senter ponsel di tangan, dia berjalan pelan dan hati-hati menuju dapur. Udara dingin menusuk tulangnya, terasa seperti masuk ke dalam gua es yang gelap. Lampu kecil yang tergantung di dapur berkedip-kedip, cahayanya kuning redup, membuat bayang-bayang di dinding menari-nari seperti hantu yang terbangun. Bau amis itu kini tidak lagi samar, melainkan menusuk hidung dengan sangat kuat, busuk dan pekat, seperti bau tanah basah bercampur darah yang baru saja digali dari kubur. Sudut dapur, tempat tali itu seharusnya berada, tampak gelap gulita. Rak kayu tua berdiri miring di sana, menambah kesan seram. Rima melangkah mendekat, jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang yang ditabuh bertalu-talu. Cuma tali biasa, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi saat senter ponselnya menyorot ke sudut, dia melihatnya, tergantung seutas tali kusam, panjangnya sekitar 1 meter, kain putihnya berlumuran tanah coklat kering, mungkin darah, atau lendir busuk. Teksturnya kasar dan kering, seperti kulit yang sudah mati dan retak-retak. Ujungnya bergoyang pelan, meskipun tidak ada angin yang berhembus di dalam dapur. Saat Rima mengulurkan tangan, mencoba menyentuhnya, tangannya gemetar hebat. Sentuhan itu terasa dingin, lembab, dan lengket, seperti memegang bongkahan es yang baru dicairkan dari tanah. Bau anyir yang menusuk hidung kini naik sampai ke tenggorokan, membuat Rima mual, seperti bau ikan busuk yang dicampur darah segar. Tiba-tiba, hembusan napas dingin menerpa tengkuknya, begitu dekat, seolah ada mulut yang terbuka dan berbisik di telinganya. Bisikan itu terdengar serak, bergema, sentuh, milikku. Rima terlonjak kaget, refleks mundur, kakinya tersandung rak kayu dan dia jatuh ke belakang. Senter ponselnya terlepas dari genggaman, jatuh dan berguling ke kolong meja. Dalam kegelapan yang kembali menyelimuti, bayangan pocong itu muncul sekilas di dinding, sosok tinggi, kain kafan menempel basah di tubuhnya, melompat pelan seperti boneka rusak yang digerakkan benang-benang tak terlihat. Matanya, 2 lubang hitam yang dalam dan kosong, menatap Rima dengan lapar, seolah ingin menelan seluruh keberadaannya. Rima segera bangkit, gemetar, dan lari tunggang langgang kembali ke kamar, napasnya tersengal-sengal. Banu terbangun kaget karena suara gaduh dan napas terengah-engah Rima. Ada apa? Kenapa kamu? Lihat sendiri. Rima menarik lengan Banu dengan paksa, membawanya ke dapur. Tali itu masih tergantung di sudut,
tapi sekarang bergoyang lebih cepat, lebih agresif. Banu menyentuhnya dengan ujung jari, wajahnya langsung pucat pasi. Ini, tali pocong. Gila, pagi harinya, mereka berdua datang ke balai desa. Pak Kades sedang duduk santai di teras, menyeruput kopi hitam panas, sambil membaca koran pagi. Senyum ramah yang biasa ia tunjukkan terlihat agak kaku saat melihat kedatangan mereka. "Ada apa, anak muda? Warung kok masih tutup? Ada masalah? Butuh bantuan?" tanyanya. Suaranya seperti biasa, terdengar hangat, rima tidak basa-basi. Dia langsung ke pokok permasalahan. "Pak, kami tahu tentang penglaris di warung kakek Banu. Tali pocong itu. Kenapa Bapak menyembunyikan ini dari kami? Kenapa Bapak tidak memberitahu kami?" Pak Kades tersedak kopi, batuk pelan, matanya menyipit tajam. Senyum di wajahnya menghilang digantikan ekspresi serius. "Apa-apaan kalian ini? Tali pocong? Itu kan cuma takhayul desa. Warung sukses karena resep kakekmu yang bagus, bukan karena hal-hal mistis seperti itu." Banu melangkah maju, sorot matanya penuh keberanian yang baru ditemukan. "Pak, jangan bohong. Mbah Siti sudah cerita semuanya. Desa ini dulu kena wabah aneh gara-gara ini, kan? Sekarang mulai terjadi lagi. Joko sakit, ibu-ibu batuk darah. Kami lihat sendiri tali itu, Pak." Pak Kades bangun dari duduknya, meletakkan korannya dengan kasar. Suaranya berubah menjadi rendah, lebih berat, penuh ancaman. "Dengar, Banu, aku ini kepala desa. Aku tahu semua rahasia di desa ini. Penglaris itu warisan lama. Warisan turun-temurun dari kakekku juga, dia dulu adalah dukun sakti di desa ini. Penglaris itu yang bikin usaha-usaha di desa ini laris, bikin desa ini maju. Pilkades sebentar lagi, dan aku butuh dukungan dari warga. Aku butuh semua orang melihat aku sebagai pemimpin yang kuat, pemimpin yang bisa membawa desa ini makmur. Kalau kalian hancurkan itu, desa ini akan kembali miskin, semua orang akan sengsara. Kalian mau itu?" Rima melangkah maju, amarah membara di matanya. "Maju gimana, Pak? Dengan tumbal jiwa. Gadis desa yang hilang dulu siapa? Ini dosa besar, Pak. Ini kutukan." Pak Kades menatap mereka berdua tajam, matanya memancarkan cahaya licik yang membuat Rima merinding. "Kalian masih muda, tidak akan pernah paham. Kakek Banu dulu setuju dengan ini, dia bayar hutangnya dengan cara itu. Tapi dia lemah, dia tidak sanggup membayar tumbal. Sekarang, ini giliran kalian. Lanjutkan apa yang sudah kakekmu mulai, atau aku akan pastikan warung kalian ditutup paksa. Kalian tidak akan bisa usaha di desa ini." Banu menggelengkan kepalanya. "Tidak, Pak, kami tidak akan melanjutkan kesalahan ini. Kami tidak akan ikut dalam dosa ini." Mereka pulang dari balai desa dengan perasaan campur aduk. Ada amarah, ada ketakutan, tapi juga ada tekad yang kuat. Sore itu, Mbah Siti datang ke warung, wajahnya terlihat sangat serius. Mereka bertiga duduk di dapur, jauh dari sudut tempat tali itu tergantung. "Aku dengar kalian tadi pagi ke Pak Kades," kata Mbah Siti, suaranya pelan dan berat. "Baiklah, sekarang aku akan ceritakan semuanya, tanpa ada yang ditutupi lagi. Kakek Banu dulu tergiur dengan pesugihan itu karena terdesak krisis ekonomi tahun 98. Hutang menumpuk, rentenir menagih terus-menerus, dan warung-warung lain mulai merampas pelanggannya. Dukun desa saat itu, yang tak lain adalah kakek dari Pak Kades, menawarkan sebuah resep rahasia, penglaris dari tali pocong perawan. Tali itu diambil dari gadis perawan yang mati secara tragis, yang tak lain adalah adikku sendiri, Siti. Dia hilang dari desa, dan jasadnya ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Kakekmu menggantung tali itu di sudut dapur, dan mencampurkan darah ritual ke dalam bumbu masakannya. Warung kakekmu memang ramai, sangat ramai. Tapi setiap bulan, arwah Siti yang terikat pada tali itu akan menuntut tumbal, bisa jiwa, bisa darah warga. Kakekmu tidak sanggup lagi membayar tumbal, dia jatuh sakit, dan arwah pocong itu terus menghantuinya sampai dia meninggal. Setelah kematiannya,
warung itu ditutup, dan desa kembali dilanda wabah. Rima menggenggam tangan Mbah Siti. "Mbah, maafkan kami. Kenapa Mbah tidak bilang dari awal?" "Takut, Nduk. Aku sangat takut. Pak Kades dan keluarganya itu keturunan dukun desa. Dia punya ambisi besar untuk melanjutkan praktik pesugihan ini demi kekuasaannya. Tali itu adalah ikatan yang sangat kuat antara dunia manusia dan dunia gaib. Kalau ikatan itu dipotong, arwah Siti bisa bebas. Tapi makhluk halus yang mengikatnya, mereka akan sangat marah. Dan kalianlah yang akan jadi sasarannya." Banu menatap ke arah tali di sudut dapur. Kini terlihat jelas bahwa tali itu bergoyang lebih cepat, seperti ada napas yang menggerakkannya. "Bagaimana caranya menghancurkan tali itu, Mbah?" "Harus dengan ritual pembebasan," jawab Mbah Siti. "Tapi itu sangat berbahaya. Kita harus membaca doa tolak bala, membakar kemenyan, menabur garam di seluruh warung. Semua ini harus dilakukan tepat pada malam purnama, 3 hari lagi." Malam itu, teror personal datang langsung kepada Banu. Dia mimpi buruk, lebih mengerikan dari Rima. Dia melihat kakeknya, sosok kurus yang terbaring lemah di ranjang sakit, dikelilingi bayangan pocong yang tak terhitung jumlahnya. Pocong-pocong itu berbisik, "Tumbal, tumbal, kamu selanjutnya." Kakek Banu menatapnya dengan mata kosong. "Maafkan ayah, Banu. Jalan pintas ini telah mengutuk keluarga kita. Potong tali itu, atau kamu akan jadi korban selanjutnya." Banu terbangun dengan jeritan tertahan, dadanya sesak, dan tangan kanannya terasa perih. Ada goresan merah panjang di sana, goresan baru. "Rim, ini nyata, ini bukan cuma mimpi. Kita harus lakukan ritual itu," kata Banu. Suaranya bergetar, tapi Pak Kades tidak membiarkan mereka tenang. Malam itu juga, dia datang ke warung, mengetuk pintu dengan sangat keras. "Banu, Rima, buka pintu ini. Kalian tidak boleh menghancurkan tali itu. Itu milik desa, itu kekuatan desa." Rima membuka sedikit celah pintu, menatap Pak Kades dengan berani. "Pergi, Pak, kami tahu motif Bapak. Bapak ingin memakai penglaris itu untuk pilkades, kan? Untuk kekuasaan." Pak Kades tersenyum licik, matanya memancarkan kilatan jahat. "Kalian akan menyesal, anak-anak muda. Arwah itu lapar, dan desa ini butuh pemimpin yang kuat. Pemimpin yang bisa menjamin kemakmuran, dengan cara apapun." Dia berbalik pergi, bayangannya hilang ditelan kegelapan malam. Ketegangan kini terasa seperti badai yang mendekat. Angin kencang berhembus, membuat pohon-pohon di sekitar warung bergoyang hebat, dan petir sesekali menyambar jauh di kejauhan, sebuah ancaman yang tak terlihat, namun terasa begitu kuat di udara yang pekat dan dingin. Bisikan pocong terdengar semakin keras, bergema di telinga mereka, "Tumbal, atau kalian semua akan jadi tumbal." Malam purnama akhirnya tiba, menggantung bulat sempurna di langit hitam pekat, seperti mata raksasa yang mengawasi. Cahayanya yang pucat menyusup malu-malu lewat celah-celah jendela warung, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari di dinding. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, angin menderu pelan di luar, membawa serta suara daun-daun kering yang berputar di halaman seperti roh gentayangan yang mencari arah. Di dalam warung, gelap gulita, hanya ada nyala lilin-lilin kecil yang ditempatkan di 4 sudut ruangan. Nyalanya bergoyang liar, membesar dan mengecil seiring tiupan angin yang menyelinap masuk, seolah menggambarkan napas yang tersengal-sengal di tengah ketegangan. Bau amis yang busuk kini tidak lagi samar, melainkan memenuhi seluruh ruangan, pekat dan memuakkan, seperti bau kuburan yang baru saja dibongkar paksa, bercampur dengan aroma asap kemenyan yang Mbah Siti bakar di tengah dapur. Mbah Siti duduk bersila di lantai, mengenakan kebaya hitam dan kain putih sederhana, tubuhnya sedikit membungkuk. Di tangannya, sebuah tasbih kayu yang sudah lusuh, jemarinya bergerak pelan menghitung butiran demi butiran. Di depannya, diletakkan sebuah mangkuk tanah liat berisi garam kasar dan sebuah botol kecil berisi air suci yang diambilnya dari sumur tua desa. Banu dan Rima berdiri di samping Mbah Siti, tangan mereka saling menggenggam erat, memberikan kekuatan satu sama lain. Wajah mereka berdua terlihat pucat pasi,
namun ada tekad baja yang terpancar jelas di mata mereka. Tali pocong itu, yang selama ini menjadi sumber teror, kini terlihat berbeda. Ia tergantung di sudut dapur, bergoyang pelan, kainnya berdesir seperti ular yang siap menerkam, seolah memiliki nyawa sendiri. Ini ritual tolak bala Jawa kuno, kata Mbah Siti pelan, suaranya terdengar serak tapi mantap, memecah kesunyian yang mencekam. Kita akan membaca doa-doa leluhur, menaburkan garam, dan membakar foto adik Siti. Arwah adikku, Siti, harus dibebaskan dari ikatan ini. Tapi hati-hati, pocong itu akan melawan. Makhluk halus yang mengikatnya juga akan sangat marah. Mereka tidak akan melepaskan begitu saja apa yang sudah menjadi milik mereka. Rima mengangguk mantap, meskipun kakinya terasa lemas. Dia memegang erat sebuah foto pudar yang ia temukan di kotak kayu, foto seorang gadis muda dengan senyum polos, adik Mbah Siti, korban pertama penglaris ini. Kami siap, Mbah. Tolong bimbing kami. Kita mulai sekarang. Mbah Siti mulai membaca doa, suaranya yang parau tapi lantang menggema di ruangan warung yang dingin dan gelap. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, lindungi hamba-Mu dari segala godaan jin, setan, dan arwah gelap. Kembalikan yang milik-Mu ke tempatnya yang abadi, lepaskan yang terikat dari kutukan dunia. Asap kemenyan mengepul tebal, memenuhi ruangan, membuat mata terasa perih dan menyesakkan napas, tapi mereka terus bertahan. Banu mengambil garam kasar dari mangkuk Mbah Siti, lalu menaburkannya pelan di sekitar tali pocong itu. Butiran-butiran garam itu jatuh ke lantai kayu, menimbulkan suara berderit kecil yang justru membuat suasana semakin sunyi. Tiba-tiba, suasana menjadi kacau balau. Angin kencang yang entah datang dari mana, bertiup masuk melalui celah-celah jendela dan pintu, membuat api lilin-lilin itu berkedip-kedip kencang lalu padam satu persatu. Kegelapan total menyelimuti warung, hanya ada cahaya pucat bulan yang samar-samar menyusup. Tali pocong itu, yang tadinya hanya bergoyang pelan, kini bergetar hebat. Kainnya yang sudah usang dan kusam seolah terbuka lebar, membentuk sebuah lubang hitam menganga seperti mulut yang lapar. Lalu muncul sosoknya, pocong perempuan itu. Kain kafannya yang basah menempel erat di tubuhnya yang kurus kering, kini melompat-lompat dengan gerakan patah-patah di sudut dapur. Matanya, yang tadinya hanya dua lubang hitam, kini berubah merah menyala seperti bara api neraka, memancarkan kebencian yang mendalam. Tangan-tangan kainnya yang terikat mulai terulur, meraih ke arah Mbah Siti. Tumbal, tumbal, sekarang. Kalian janji kekayaan. Kalian sudah berjanji. Suaranya serak dan berat, seperti pasir yang bergesekan. Mbah Siti menjerit, terlonjak kaget, dan jatuh mundur. Tasbihnya terlepas dari genggaman dan berhamburan di lantai. Adik, maafkan kami, teriaknya. Suaranya pecah. Banu, yang tadinya terpaku ketakutan, tersentak. Dia melihat sebilah pisau dapur tergeletak di meja dekatnya. Dia meraihnya, bukan untuk menyerang, tapi untuk memotong tali itu. Pergi, ini bukan urusan kami, ini kutukan yang salah kakek, bukan kami. Tapi saat ujung pisau menyentuh tali pocong, sengatan listrik yang sangat kuat tiba-tiba menjalar ke seluruh lengannya, membuatnya teriak kesakitan, pisau terlepas dari genggaman, dan Banu jatuh tersungkur ke lantai. Pocong itu melompat lebih dekat, hembusan napasnya yang dingin dan busuk menerpa wajah Rima, membuat kulitnya merinding hebat, seperti ribuan jarum es menusuk pori-porinya. Rima segera mengambil foto adik Mbah Siti yang terjatuh dari tangannya, lalu dengan cepat membakarnya di atas asap kemenyan yang masih mengepul. Siti, kami bebaskan kamu. Kembali ke Tuhan, bukan makhluk halus yang jahat ini. Api kecil menyala, membakar foto pudar itu. Seketika, pocong itu menjerit serak, suara tangisnya bergema di seluruh ruangan seperti ribuan tangis pilu dari dalam kubur. Ruangan warung bergetar hebat, piring-piring di rak jatuh pecah berantakan, dinding-dinding kayu berderit-derit, seolah akan roboh kapan saja. Pocong itu melompat ke arah Rima, tangan kainnya yang dingin dan basah meraih kakinya, mencengkeram erat, mencoba menariknya ke sudut dapur.
Kau selanjutnya, tunangan. Kau yang akan jadi tumbal. Banu, bantu aku. Rima berjuang sekuat tenaga, mencoba melepaskan cengkeraman pocong itu, tapi kekuatan pocong itu begitu besar, seolah ada tangan tak kasat mata yang menariknya ke dalam lubang hitam. Banu, yang masih terbaring di lantai, bangkit dengan sisa-sisa kekuatannya, mengabaikan rasa sakit di tangannya. Dia melihat tali pocong itu. Cukup, aku akan memutus ikatan ini. Dia meraih pisau dapur yang tadi terjatuh, menggenggamnya erat. Dalam hati, dia mengucapkan doa, "Ya Allah, bantu hamba-Mu." Dengan seluruh tenaganya, dia menarik tali itu dan menusukkannya dengan paksa. Kain pocong itu robek, dan dari sela-sela robekan, mengalir cairan hitam pekat yang kental, bukan darah manusia, melainkan lendir busuk yang berbau amis dan menjijikkan. Seketika, pocong itu berhenti melompat. Tubuhnya yang kurus gemetar hebat. "Bebaskan aku!" Suaranya berubah, dari nada amarah yang mengerikan menjadi suara pilu yang penuh penderitaan. Mbah Siti yang sudah pulih, segera bangkit dan melanjutkan doanya. Suaranya kini terdengar lebih kuat dan jelas. "Selamat jalan, adikku. Maafkan kami semua yang telah menahanmu terlalu lama di dunia ini." Tiba-tiba, angin kencang berhembus lagi, memadamkan sisa api lilin dan bara kemenyan. Di saat yang sama, petir menyambar keras di luar, cahaya terangnya menyusup masuk melalui jendela yang terbuka, dan dalam sekejap, tali pocong itu terbakar habis menjadi abu hitam yang berhamburan. Pocong itu menjerit sekali lagi, suara tangisnya yang terakhir terdengar begitu memilukan, lalu tubuhnya perlahan-lahan menghilang, larut dalam kegelapan, seperti asap yang diterbangkan angin. Ruangan warung kembali tenang, hanya terdengar napas tersengal-sengal mereka bertiga. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pintu depan warung tiba-tiba terbuka keras, dan Pak Kades masuk, wajahnya merah padam, matanya liar, tangannya menggenggam kantong kain yang sudah disiapkannya. "Kalian menghancurkannya, bodoh. Abu itu milikku. Aku yang seharusnya memilikinya. Aku butuh itu untuk Pilkades." Banu berdiri tegak, menghalangi Pak Kades. "Cukup, Pak. Kutukan ini sudah berakhir. Pergi dari sini, atau kami akan melaporkan Bapak ke polisi atas praktik pesugihan." Pak Kades mundur beberapa langkah, tapi senyum licik tidak hilang dari wajahnya. "Kalian mungkin menang kali ini, tapi desa ini akan kembali miskin. Dan desa ini butuh pemimpin yang kuat. Ingat itu." Dia berbalik, melangkah pergi menembus hujan deras yang baru saja turun. Bayangannya lenyap ditelan kegelapan malam. Mbah Siti memeluk Rima dan Banu erat-erat. "Berhasil, arwah Siti sudah bebas. Tapi kalian harus hati-hati, sisa-sisa kutukan mungkin masih ada. Makhluk halus itu tidak akan suka apa yang kalian lakukan." Ketegangan klimaks seperti badai yang baru saja lewat, meninggalkan kehancuran namun juga membawa janji akan cahaya baru. Hujan deras perlahan mereda, dan di kejauhan, bulan kembali bersinar terang, menerangi sisa-sisa abu hitam di lantai. 2 minggu berlalu sejak malam penuh teror di warung. Malam di mana tali pocong itu hancur menjadi abu, malam di mana jeritan pilu arwah Siti akhirnya terlepas, dan malam di mana Pak Kades menampakkan wajah aslinya. Warung kakek Banu sempat ditutup total selama seminggu penuh. Bukan hanya untuk dibersihkan dari sisa-sisa abu dan pecahan piring, tapi juga untuk dibersihkan secara spiritual, dibantu oleh Mbah Siti yang memimpin doa-doa pengusir roh jahat. Perlahan, desa mulai pulih. Joko, teman Banu yang sempat pingsan dan batuk darah, kini sudah sembuh total, wajahnya kembali segar dan ceria. Wabah aneh yang sempat melanda desa menghilang begitu saja, dan mimpi buruk tentang pocong yang kelaparan tidak pernah lagi menghantui warga. Ketika warung dibuka kembali, tidak ada lagi menu nasi liwet spesial atau soto ayam dengan bumbu rahasia. Banu dan Rima memutuskan untuk memulai segalanya dari nol. Menu yang mereka tawarkan sederhana saja, nasi goreng kampung dengan telur mata sapi, tempe mendoan hangat, sayur asam segar, dan kopi hitam pahit. Aroma masakan kini tidak lagi memancing nafsu makan secara aneh, melainkan wangi rempah asli yang jujur dan menggugah selera.
Pelanggan datang lagi, perlahan-lahan. Tidak seramai dulu, tidak ada lagi antrean panjang, tidak ada lagi tatapan mata kosong. Kali ini, mereka datang karena rasa masakan yang autentik, karena keramahan Banu dan Rima, dan karena mereka tahu, warung ini kini bersih dari segala pesugihan. Warung ini tumbuh dengan caranya sendiri, pelan tapi pasti. Banu dan Rima akhirnya menikah, bukan di kota besar, melainkan di masjid kecil desa Sukamulya, disaksikan oleh warga desa yang kini menerima mereka sepenuh hati. Mbah Siti, dengan senyum tulus, menjadi salah satu saksi utama. Air mata haru menetes di pipinya yang keriput. Di depan warung, Banu memasang sebuah plakat kayu kecil. Tulisannya sederhana namun penuh makna, warisan jujur, bukan kutukan. Sebuah pengingat bagi dirinya dan bagi siapa saja yang lewat, bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang didapat dengan cara pintas, melainkan dari kedamaian hati dan keberkahan yang dicari dengan kejujuran. Mereka memang tidak lagi kaya raya seperti yang dijanjikan penglaris itu. Uang tidak lagi mengalir deras seperti keran bocor. Tapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan, kebahagiaan, dan rasa damai yang tak bisa dibeli dengan harta. Mereka belajar bahwa kekayaan sejati adalah sebuah hati yang bersih, lingkungan yang sehat, dan hubungan yang tulus dengan sesama. Mereka juga menyadari bahwa kekuatan cinta dan keyakinan, meskipun tak kasat mata, bisa mengalahkan segala bentuk kegelapan dan kutukan terberat sekalipun. Pak Kades, setelah gagal dalam pilkades berikutnya dan dikucilkan oleh warga karena desas-desus praktik pesugihannya menyebar, akhirnya memilih untuk pindah dari desa. Dia pergi tanpa pamit, meninggalkan jejak pertanyaan yang tak terjawab. Apakah dia benar-benar kapok, atau hanya mencari tempat baru untuk melanjutkan ambisi gelapnya? Desa Sukamulya kembali damai, tapi sesekali, ketika angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan daun-daun kering, Banu dan Rima masih bisa mendengar bisikan samar. Bukan lagi bisikan pocong yang menuntut tumbal, melainkan bisikan peringatan, bahwa kegelapan, meskipun telah terusir, tidak pernah benar-benar lenyap. Ia selalu mengintai, siap kembali jika ada hati yang tergoda untuk mengambil jalan pintas lagi. Sebuah pengingat abadi bahwa kutukan mungkin sudah berakhir, tapi pelajaran dari warisan terkutuk ini akan selalu ada. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.